Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berpuasa, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ada jamaah yang bertanya tentang maksud dibelenggunya setan pada bulan Ramadan. Artinya sangat sering sekali para dai, para penceramah mengatakan bahwasanya ketika bulan Ramadan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat ternyata kemaksiatan masih ada. Masih ada orang yang berbuat maksiat, mencuri, merampok pada bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan nasihat ini atau hadis ini? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan tentang dibelenggunya setan pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa suddifatisy syayatin. Muttafaqun alaih. Artinya, ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan kemudian dibelenggulah para syaitan. Bagaimana kita memahami makna dari hadis ini, terutama pada kalimat dibelenggunya syaitan pada bulan Ramadan? Para ulama menjelaskan, ada penjelasan dari salah seorang ulama namanya Ibnu Battal. Beliau mengatakan untuk memahami hadis ini ada dua pendekatan. Dua pendekatan dalam memahami hadis ini. Yang pertama adalah pendekatan secara hakiki, dan yang kedua adalah pendekatan secara majazi. Yang pertama tentang futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Orang yang memahami ini secara hakiki, dia akan mengartikan bahwasanya memang pada bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mengatakan bahwasanya pendekatan kedua, pendekatan majazi, bukan berarti pintu surga itu dibuka. Bukan berarti orang yang meninggal di bulan Ramadan sudah pasti masuk surga. Dibuka itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu masuk surga dengan amal perbuatan yang pada amal perbuatan di bulan Ramadan ini dapat menuju jalan atau memudahkan jalan seseorang ke surga. Maka amalan pada bulan Ramadan dilipatkan gandanya oleh Allah, lipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, tadarus dan lain sebagainya. Yang kedua tentang ghuliqat abwabul nar, atau ditutup pintu-pintu neraka. Secara hakiki memang artinya orang yang memahami, ulama yang memahami itu secara hakiki, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Artinya memang aktivitas di neraka tidak ada pada bulan Ramadan. Namun demikian, yang memahami secara majazi bukan berarti pintu neraka ditutup, tetapi bulan Ramadan ini adalah dengan segala kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini dapat mencegah manusia, mencegah umat muslim dari perbuatan-perbuatan maksiat, yang mana perbuatan itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Sehingga bulan Ramadan menjadi salah satu sarana untuk mencegah orang-orang mukmin dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan maksiat ini dapat menggiring mereka masuk ke neraka.
Maka bulan Ramadan ini juga dipahami sebagai syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga adalah sudifatis sayatin. Artinya setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Secara hakiki ada ulama yang memahami memang setan itu dibelenggu oleh Allah pada bulan Ramadan sehingga tidak dapat mengganggu orang-orang yang seluruh orang muslim ataupun seluruh umat manusia di muka bumi ini. Namun kenyataannya masih banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat pada bulan Ramadan. Terus apakah yang mengganggu itu setan atau bukan? Maka yang memahami itu secara majazi kita harus memahaminya bahwasanya memang setan dibelenggu pada bulan Ramadan, tetapi kita harus tahu maknanya bukan makna hakiki setan dibelenggu karena masih ada kemaksiatan pada bulan Ramadan. Kita harus memahami ada 4 hal yang harus kita pahami dari kalimat setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah belenggu setan ini hanya berlaku bagi orang yang beriman, yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Dia berpuasa dengan penuh hikmat, memang hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak semua setan dibelenggu. Artinya yang Allah belenggu pada bulan Ramadan adalah setan-setan yang kelas berat. Artinya mereka memang mengganggu manusia yang super beratnya kelas setan itu. Yang ketiga, dibelenggunya setan dapat bermakna juga berkurangnya perilaku maksiat manusia pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah dibelenggu setan di sini tidak berarti menghilangkan aktivitas manusia atau maksiat, karena masih banyak sekali setan-setan yang berwujud manusia di muka bumi ini, sehingga tetap kerusakan itu akan ada pada bulan Ramadan. Maka marilah kita semuanya berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan amal ibadah kita dan kemudian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat masuk ke surga dan kemudian terhindar dari godaan syaitan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.